Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Wahyu Fajar Nur Setiawan. Saya sebagai pemilik usaha Nata de Coco, lokasinya bertepatan di Kota Trenggalek, atau usaha kita biasa kita kasih nama Cahaya Ningrat Nata de Coco. Saya ingin bercerita sedikit mengenai sejarah ataupun awal muawal atau awal asal muasal dari usaha kita. Usaha kita Nata de Coco ini pertama kita didirikan oleh orang tua saya di tahun 2015. Waktu itu usaha ini dirintis karena banyaknya air kelapa, banyaknya sumber air kelapa yang ada di kota kita, yaitu Trenggalek. Air kelapa itu sendiri kan sifatnya adalah limbah bagi di pasar-pasar yang ada di Trenggalek. Terus kita berpikiran bagaimana caranya memanfaatkan limbah yang ada di Trenggalek, khususnya air kelapa, agar bisa kita olah ataupun kita produksi untuk dapat meningkatkan nilai jualnya. Jadi 2015 kita coba untuk mensurvei ada berapa banyak sumber air kelapa yang bisa kita dapatkan, yang nantinya kita olah menjadi Nata de Coco. Yang kita tahu sendiri, Nata de Coco adalah produk makanan yang berupa jeli, yang pasarnya juga banyak hingga sampai ekspor. Disitulah kita mulai belajar untuk praktek membuat Nata de Coco bersama orang tua saya. Ketika itu kita mulai dengan kapasitas sedikit, kita mencoba untuk membeli, kita membeli biangnya, kita membeli bahannya, lalu kita coba untuk produksi, di mana membuahkan hasil yang maksimal waktu itu. Kemudian setelah kita berhasil membuat produknya, kita berusaha untuk mencari mitra kerja. Alhamdulillah di tahun yang sama, 2015 akhir, kita menemukan mitra kerja, yaitu dengan PT Keong Nusantara Abadi, di mana produknya yang sering kita kenal atau biasa kita kenal yang banyak beredar di supermarket, yaitu dengan produk Wong Coco. Waktu itu kita dapat bermitra di 2015 akhir, kita dapat MOU dengan PT tersebut. Akhirnya kita mendapatkan kontrak MOU, di mana kita diperbolehkan masuk ataupun mensuplai bahan setengah jadinya di PT tersebut. Tentunya dengan beberapa spek-spek tertentu sesuai dengan permintaan yang diminta oleh PT tersebut. Nah, di situ kita mulai belajar lagi, bagaimana kita dapat memenuhi speknya sesuai dengan permintaan pabrik. Kita tahu bahwa Wong Coco itu memang marketplace-nya atau market pasarnya itu 70% berada di ekspor. Otomatis kita harus mampu menyesuaikan permintaan pabrik tersebut. Nah, di 2015 akhir kita berhasil mendapatkan kontrak MOU dengan Wong Coco, tentunya dengan spek yang diminta. Disitulah awal kita bergerak atau awal kita memulai usaha tersebut secara massal ataupun dengan produksi dalam jumlah banyak. Kita terus berkembang hingga tahun 2017. Di tahun 2017-2015, alhamdulillah sesuai data pencapaian khususnya Jawa Timur, produksi kita yaitu Trenggalek itu termasuk penghasil nata terbesar. Waktu itu sebelum dilanda Covid di 2018, kita mampu menyuplai 100 ton per bulannya. Nah, dari pengembangan tersebut kita mulai mengadakan plasma ataupun pembinaan petani-petani yang ada di Trenggalek yang ingin kita kelola atau kita ajari untuk bermitra dengan kita dalam hal produksi Nata de Coco. Di situ kita mulai mengembangkan, karena memang kapasitas produksi kita ataupun kapasitas ruang kita tidak mencukupi, sedangkan permintaan pasar yang ekspor maupun dalam negeri maksudnya yang sangat tinggi. Akhirnya mau tidak mau kita harus minta bantuan ke beberapa plasma kita. Nah, di situ kita mengadakan istilahnya
mitra dengan beberapa petani atau dengan beberapa calon usaha, akhirnya kita mampu untuk mengembangkan bahkan waktu itu sampai 10 plasma dengan total jumlah karyawan hampir 100 orang waktu itu, dengan jumlah pencapaian di angka 100 ton per bulannya. Mulai bermitra dengan Bank Jatim atau mulai bergandengan dengan Bank Jatim, tujuannya yaitu untuk membantu finansial kita dengan kondisi yang seperti itu, dengan kondisi COVID yang memang benar-benar sangat istilahnya merugikan kita, atau ya memang karena pandemi internasional. Akhirnya dengan kita bermitra dengan Bank Jatim, kita mendapatkan suntikan finansial, di mana suntikan finansial itu juga kita untuk mempertahankan produksi satu, yang kedua kita mau tidak mau kita harus berpikir yang kemudian kita harus bertahan dengan cara seperti apa. Kita akhirnya mengembangkan usaha lagi, yaitu di bidang sembako, di mana saya sebagai pemiliknya atau sebagai penanggung jawabnya, saya sangat berpikir karena dari 100 ton turun hingga 15 ton itu luar biasa dampaknya. Kita berpikir bagaimana kita bisa terus mempertahankan karyawan, bisa memperkerjakan karyawan tanpa mengurangi ataupun tanpa istilahnya memberhentikan karyawan. Akhirnya saya punya inisiatif atau punya gagasan, karena kita sudah secara finansial disupport sama Bank Jatim, akhirnya kita mengembangkan bidang usaha lain, yaitu di bidang sembako, di mana di bidang sembako tersebut tentunya karena bahan pokok, meskipun kita dihantam COVID waktu itu, masih tetap eksis berjalan. Dari situlah kita mempertahankan karyawan yang semula kita sebelum COVID itu ada sekitar 12 karyawan, itu bisa kita pecah sebagian di bidang sembako. Itu untuk cerita singkat dari perjalanan Nata de Coco kita, dimana kita intinya terus kita kembangkan untuk memanfaatkan limbah yang semula memang limbah ini kan dibuang, tidak ada nilainya. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan nilai jual, nilai ekonomisnya. Akhirnya kita rubah dari limbah air kelapa menjadi limbah Nata de Coco yang nantinya juga siap dikonsumsi ataupun siap dinikmati oleh semua konsumen. Begitu cerita singkat dari saya. Semoga usaha kita khususnya Nata de Coco dan permintaan pabrik ataupun permintaan dari konsumen terus stabil, bahkan bisa meningkat lagi sama seperti sebelum COVID di tahun 2018, karena kita mampu menjadi penyuplai terbesar se-Jawa Timur waktu itu. Itulah cerita dari saya. Terima kasih banyak atas supportnya juga dari Bank Jatim, karena secara finansial kita juga sudah mulai tertata. Bantuan dari Bank Jatim, harapan saya juga terus bisa berkembang, terus bisa meningkatkan kerjasama dengan Bank Jatim. Terkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.